Cek. Halo sobat anime, kembali lagi bersama si Jack. Dan seperti biasa lagi, kita gaskan lagi dah lab novelnya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai lab novel, siapkan nasi gorengnya. Aduh, makan siang ya, sembari kita nonton lab novel. Dan yang nontonnya sore, siapkanlah makan malamnya. Dan sembari kita ngopi, sembari kita mamam. Waduh, kita gaskan lagi dah lab novelnya. Langsung aja kita gaskan lab novelnya. Yang mau ngasih gua kopi, bisa baca di deskripsi. Dan tolong bantu komen dan juga like. Oke, yuk langsung aja kita gaskan lagi lab novelnya. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Shogi dia akan mengikuti sebuah uji kelayakan, dan kali ini dia akan menghadapi salah satu tetua yang telah disiapkan, tetua yang telah dia pilih secara pribadi. Dan sebelum mereka melakukan sebuah pertandingan, di sini sosok lawan dari Lee Shogi tentunya dia harus menekan level yang dia miliki, dan dia meminta kepada master sekte-nya untuk dapat melakukannya, yang membuat kini master sekte-nya pun langsung melepaskan sebuah teknik untuk dapat menekan level yang dimiliki oleh pria itu, pria Zhao. Maka telah, karena memang saat ini batasan telah ditetapkan, membuat keduanya telah siap untuk bertanding satu sama lain. Dan setelah mereka berdua berada di atas arena, di sini pria Zhao dia pun langsung menyiapkan sebuah serangan. Master sekte lu, berhati-hatilah kau, ucap dari pria itu yang kini langsung melepaskan sebuah serangan. Dan untuk Lee Shogi yang melihat serangan yang akan diberikan oleh lawannya, dia pun langsung juga menggunakan bantuan dari sistem untuk dapat menganalisa maksudnya, menganalisa teknik apa yang akan digunakan oleh lawannya. Dan ternyata saat ini lawannya menggunakan kekuatan sword intentnya pula, yang membuat kini ketika mereka saling beradu kekuatan, di sini Lee Shogi dapat mendapatkan sebuah data kalau ternyata Zhao Ziki lawannya ini menggunakan sword intent level 4, yang membuat Lee Shogi dia pun tahu kalau saat ini sword intent miliknya juga setara. Ya, sword intent milikku juga ada di level 4, ucap dari Lee Shogi. Maka telah kini Lee Shogi dengan cukup percaya diri dia pun jual beli serangan bersama dengan bocah Zhao itu, dan dia tidak mungkin kalah sedikit pun. Tapi melihat serangannya dapat dihentikan dan ditahan, bahkan di counter balik, membuat pria ini tidak menyangka kalau ternyata Lee Shogi memiliki sword intent level 4 yang setara dengan dirinya. Apa ini? Dia ada di rank 4 dan sword intentnya juga ada di level 4. Apa ini? Ucap dari pria ini yang baru sekali ini dapat bertemu dengan sosok yang memiliki sword intent dan juga level rank yang ada di tingkatan yang sama, dan itu adalah hal yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang biasa. Dan untuk Lee Shogi dia pun dapat memberikan sebuah tekanan, dan di sini dia juga mengatur sebuah strategi untuk dapat menggabungkan teknik-teknik yang dia miliki, yaitu teknik kondensasi ki yang akan digabungkan dengan teknik slow word sword yang akan dikombinasikan juga dengan teknik unlimited critical. Dan itu adalah sesuatu yang akan memberikan tekanan kepada lawannya, karena memang untuk bocah Zhao sendiri dia pun merasakan kalau setiap serangan yang diberikan oleh Lee Shogi sungguh sangat berat, dan itu membuatnya sadar kali ini tidak seperti serangan orang-orang biasa. Apa nih? Aku telah menyempurnakan aura milikku, tapi kenapa tekanan yang dia berikan itu begitu berat? Ucap dari bocah Zhao itu. Dan apa yang telah terjadi di atas arena juga dapat dirasakan oleh mereka para tetua yang melihat pertandingan itu. Aku tidak menyangka kalau ternyata senior Zhao dia sampai ditekan seperti ini, ucap dari para tetua yang lainnya. Mereka juga tidak menyangka bagaimana bisa Lee Shogi melakukannya. Tapi di sini mereka juga tahu kalau seharusnya bocah Zhao, senior Zhao jauh lebih kuat daripada Lee Shogi, mengingat pengalaman yang dimiliki oleh seniornya itu jauh di atas Lee Shogi. Tapi di sini untuk Nona Xian dia pun khawatir jika nanti lawan yang dimiliki oleh Lee Shogi dia menggunakan teknik domain miliknya, dan ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, ucap dari Nona Xian, karena dia tahu ketika mereka telah mencapai rank 6 ke atas, tentunya mereka dapat menggunakan kekuatan domain. Itu adalah kekuatan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang ada di rank atas. Dan saat itu Lee Shogi dia aku tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan sepertinya Lee Shogi, ucap dari Xian yang mulai khawatir, karena memang teknik kekuatan domain adalah teknik yang diandalkan oleh mereka yang sudah ada di rank 6 ke atas. Dan jika sampai bocah Zhao menggunakannya, Lee Shogi, apa yang harus kau lakukan? Kau harus berhati-hati, ucap dari Nona Xian yang hanya dapat khawatir dengan Lee Shogi. Tapi di atas arena sendiri saatnya mereka berdua pun berakhir imbang, yang membuat bocah Zhao dia pun berkata, master sekte lu, aku akan mulai serius, ucap dari bocah ini, yang membuat Lee Shogi kau ingin serius? Ayolah, ucap dari Lee Shogi.
Apakah kau akan menggunakan kemampuan milikmu, teknik domain milikmu? Ucap dari Lee Seokgi di dalam hati yang tahu betul tentang kekuatan teknik domain. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh Lee Seokgi benar adanya, karena saat itu tiba-tiba aja senior Zhao dia pun menggunakan teknik domain miliknya, di mana dia juga berujar Zhao ini akan meminjam item yang kalian miliki semua. Ucap dari bocah ini yang melepaskan teknik domain miliknya, dan itu adalah sebuah teknik yang terlihat seperti sebuah benang-benang ataupun tali-tali spiritual yang menarik item-item yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di sekitarannya, yang membuat kini orang-orang yang ada di sekitarannya mereka pun kehilangan item mereka yang ditarik oleh bocah Zhao ini. Semuanya berkumpullah, ucap dari bocah Zhao, dan dalam sekejap kini ada ribuan item-item yang melayang bersama dengan dirinya, dan ini adalah teknik domain yang dia miliki. Dan hal itu juga disadari oleh Nona Xian. Itu adalah teknik domain milik Zhao Zi, ucap dari Nona Xian itu, dan dia juga tahu kalau Seokgi harus berhati-hati dengan teknik berbahaya seperti ini. Tapi untuk para tetua lainnya, mereka tidak menyangka kalau ternyata senior Zhao harus menggunakan teknik domain seperti ini hanya untuk dapat melawan Lee Seokgi. Dia benar-benar menggunakan teknik domain. Apa-apaan ini? Apakah dia tidak takut dicap sebagai penindas? Ucap dari orang-orang ini. Tapi di sini mereka juga tahu kalau senior Zhao tidak boleh kalah. Maka dari itulah dia harus menggunakan semua yang dia miliki, termasuk teknik domain. Tapi tetap saja, jika Lee Seokgi dapat memenangkan ini dan mengalahkan teknik domain itu benar-benar akan mempermalukan sekte kita, ucap dari orang-orang tua itu. Dan untuk senior Zhao memang dia telah mengumpulkan teknik yang dia gunakan, teknik domain. Dan untuk Lee Seokgi, ternyata teknik seperti ini kah? Apakah kau pikir hal yang seperti ini layak? Ucap dari Lee Seokgi. Dan untuk Lee Seokgi, dia pun tahu dengan menggunakan sword heart miliknya, dia dapat melihat kalau ternyata benda-benda itu terhubung dengan sebuah benang-benang yang telah dipancarkan. Ternyata kau menggunakan benang spiritual untuk menarik benda itu secara paksa. Baiklah, teknik macam apa ini? Ucap dari Lee Seokgi. Maka darilah di sini dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Sebenarnya untuk dapat mengumpulkan ini semua, kau ternyata menggunakan benang-benang seperti itu. Kau mengharapkan kekuatan dari orang lain. Oke lah, aku mengerti. Ucap dari Lee Seokgi. Tapi di sini Lee Seokgi dia juga kau menggunakan bantuan orang lain, tapi tidak dengan diriku. Di sini Lee Seokgi dia juga tahu kalau semua butiran-butiran air yang ada di sekitarnya sedang menunggu dirinya, dan dia berniat untuk dapat menggunakan kekuatan spiritual miliknya pula, kekuatan atribut miliknya yang membuat kini butiran-butiran air salju yang ada di sekitarnya juga mulai bergerak, yang membuat para tetua yang ada di tempat ini, ini adalah kekuatan es dan salju. Apakah mungkin ini adalah kekuatan atribut yang dimiliki oleh Lee Seokgi adalah atribut air? Ucap dari orang-orang ini. Mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Lee Seokgi adalah sosok pertama yang telah berhasil membangkitkan atribut air. Dan mereka juga mendapatkan kabar kalau ternyata Lee Seokgi telah memicu 9 kali letupan energi yang luar biasa ketika dia membangkitkan atribut air miliknya. Dan untuk Lee Seokgi, kau meminjam item milik orang lain, kalau begitu aku akan meminjam salju. Ucap dari Lee Seokgi yang kini dia menggunakan teknik yang kurang lebih sama. Tapi ini bukanlah teknik domain. Di sini hanya Lee Seokgi merubah air, butiran air dan juga salju menjadi sebuah item yang kurang lebih sama. Dan itu adalah hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan melihat butiran-butiran salju tiba-tiba saja mulai bergerak ke satu arah, membuat para orang-orang yang ada di luar sana mereka pun tahu kalau ini pasti adalah kekuatan air, dan ini pasti adalah kekuatan dari Lee Seokgi. Ucap dari para player-player yang ada di luar sana. Dan untuk para player, mereka tidak diizinkan masuk ke dalam arena dan mereka tidak bisa melihat pertandingan yang sedang terjadi. Sedangkan untuk senior Zhao, dia pun juga terkejut dengan teknik yang digunakan oleh Lee Seokgi, dan teknik itu terlihat mirip sekali dengan teknik yang dia miliki. Tapi di sini, untuk Lee Seokgi dengan menggunakan teknik yang kurang lebih sama, dia pun tidak takut sekalipun dengan teknik yang dimiliki oleh senior Zhao. Tapi untuk senior Zhao tentunya dia pun kesal ketika Lee Seokgi dia menggunakan teknik yang kurang lebih mirip dengan teknik yang dia miliki. Mari kita lihat apakah esmu lebih kuat daripada item-item terbangku, ucap dari senior Zhao yang kini dia pun melepaskan serangannya secara lurus ke arah Lee Seokgi. Dan dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi kepada Lee Seokgi karena ada ratusan item yang dia kendalikan secara langsung, dan jika salah satunya tidak sengaja mengenai dirimu, itu akan dicap sebagai sebuah kecelakaan, dan itu pantas untuk untuk kau dapatkan, ucap dari senior Zhao yang memang memiliki niat tidak baik kepada Lee Seokgi. Tapi untuk Lee Seokgi,
Pergilah ujian dari Shogi sebelum beradulah kekuatan di antara mereka berdua, dan itu adalah hal yang sungguh luar biasa. Shogi dapat mematahkan serangan yang diberikan oleh lawannya, dan untuk mereka semua yang menyaksikan itu, mereka pun juga menantikan siapa yang dapat memenangkan pertandingan ini. Tapi untuk Nona Xian, dia pun yakin kalau Shogi dapat melakukannya, dan ternyata di atas arena sendiri saat ini Senior Zou dia pun batuk-batuk cuy ketika dia terkena butiran-butiran salju itu. Dan melihat Shogi yang masih dapat berdiri kokoh, sedangkan Senior Zou kini agak sedikit goyah, membuat Master Sekte langkah dari Senior Zou ternyata lebih rendah daripada Shogi ujian dari Master Sekte. Dan hal yang sama juga dikagumi oleh nenek tua ini. Ziki ternyata dia telah jatuh ke dalam sebuah standar yang rendah. Semua yang dia gunakan ternyata telah diambil paksa. Sementara itu, es yang dimiliki oleh Shogi menunjukkan kendali yang luar biasa. Ini adalah kendali atas kekuatan langit dan juga bumi, ujar dari nenek tua itu. Tapi di sini untuk Master Sekte dia berujar, atribut yang dimiliki oleh Shogi sungguh luar biasa, dan dia jauh lebih kuat daripada apa yang telah dibangkitkan oleh Qian dengan kekuatan atribut petir miliknya. Ujar dari Master Sekte yang lagi-lagi membandingkan Shogi dengan Qian, dan untuk Qian lagi-lagi dia pun dibanding-bandingkan oleh Master Sekte kepada Shogi yang membuatnya agak sedikit kesal. Tapi ketika dia mulai berpikir dan menganalisa, Master Sekte Master Sekte membandingkanku dengan Master Sekte lu, dan paman lu dia adalah orang yang luar biasa. Dia itu bukan manusia, dia tuh monster. Tapi membandingkan aku dengan dirinya, bukankah itu adalah sebuah pujian ya? Ujian dari Nona Qian yang mulai berpikir lain. Dan karena cara pikirnya yang berbeda, dia pun mengatakan, ya benar, paman beda diri lu, dia memang luar biasa. Ujian dari Qian yang membuat kedua orang tua itu mereka pun jadi lah. Kenapa Qian malah senang ketika dia dibandingkan dan lebih rendah daripada Shogi? Ujian dari kedua orang tua ini yang bingung. Ya kurang lebih seperti itulah mungkin. Dan untuk di atas arena sendiri saat ini, Senior Zou dia pun kesal ketika teknik domain miliknya dapat dipatahkan oleh Shogi, dan dia tidak terima. Apa-apa nih? Kau bagaimana bisa kau disandingkan dengan diriku? Tidak. Kau hanya berasal dari 300 sekte bawah, dan kau adalah bawahan dari sekte pedang, dan kau hanyalah pimpinan dari sekte Mo, sekte kecil. Tidak mungkin kau dapat dibandingkan dengan diriku. Ujar dari bocah ini yang tidak terima. Maka Darlah kini dia pun kembali menarik item-item itu dengan teknik yang dia miliki, dan dia ingin segera menyelesaikan ini semua. Bagaimana mungkin dia dapat dibandingkan dengan Master Sekte yang merupakan sekte kelas bawah? Dia tidak terima. Maka Darlah kini dia pun kembali melepaskan teknik yang kurang lebih sama dengan teknik yang sebelumnya. Dan untuk Nona Qian yang melihat itu semua, Nona Xian yang melihatnya, dia pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk Shogi untuk saat ini, karena memang sebelumnya Shogi telah menggunakan teknik atribut air miliknya, dan itu juga pasti menghabiskan kekuatan spiritual miliknya. Dan jika seperti ini Shogi, dia tidak mungkin dapat melakukannya. Itulah mencapai batasnya, ujar dari Nona Xian itu. Tapi di sini untuk Shogi saat ini, dia pun masih tenang saja ketika serangan itu datang. Dan di sini mereka pun mulai berpikir tentang apa yang akan dilakukan oleh Shogi. Begitu juga dengan para tetua lainnya. Mereka juga tahu dengan kemampuan rank 4 yang dimiliki oleh Shogi, harusnya Shogi tidak lagi dapat menggunakan teknik es yang sebelumnya itu. Dan itu membuat mereka pun tahu kalau ini adalah kesempatan bagi Senior Zou untuk dapat menenangkan pertandingan ini. Dengan kemampuan seperti ini, bagaimana mungkin Shogi dapat bertahan melawannya? Ujar dari para orang-orang tua ini. Dan mereka pun tahu kalau di sini adalah sebuah teknik jebakan yang disiapkan oleh bocah Zou. Jika saja Shogi dia menghancurkan itu semua, tentunya itu akan membuat Shogi menyinggung seluruh gunung ini. Jika Shogi dia menghancurkan setiap item yang dilepaskan oleh bocah Zou itu. Dan hal itu juga disadari oleh Master Sekte, dan itu membuatnya berujar, so bagaimana kau akan mengatasi ini semua, Shogi? Ujar dari Master Sekte. Tapi uniknya di sini ada sosok kultivator wanita yang tersenyum, kultivator wanita rambut pirang. Dan siapa dia? Enggak tahu coy, masih misterius. Sedangkan Shogi sendiri saat ini dia pun tahu teknik yang datang ke arah dirinya bukanlah teknik biasa, dan dia juga sadar betul dengan teknik skill trik yang dilepaskan oleh bocah itu yang membuat Shogi dia pun tahu, kau ingin bekerja dengan cara seperti itu, dan jika aku merusak benda ini tentunya itu akan membuatku disalahkan. Tapi sayangnya kau tidak bekerja di bidang real estate. Ujar dari Shogi yang
yang berkata hal-hal aneh. Bahkan saat ini Lushogi dia juga tahu dia tidak lagi menggunakan item miliknya untuk dapat menghancurkan, merusak benda-benda itu. Maka dari lagi dia pun menarik pedangnya yang membuat orang-orang tua ini mereka pun bingung kenapa Lushogi melakukannya. Kenapa dia menarik punya item miliknya? Ada apa ini? Apakah dia menyerah? Ucap dari orang-orang ini dan mereka pun berpikir bagaimana bisa Lushogi menghentikan semua item-item itu tanpa menggunakan pedang miliknya, dan itu membuat mereka berpikir apakah Lushogi akan menyerah. Tapi di sini untuk Nona Xian, dia pun tahu kalau Lushogi tidak mungkin akan menyerah. Maka dari itulah dia pun tetap percaya dengan Lushogi, dan untuk Lushogi ternyata dia menggunakan teknik lain yang lagi, yaitu dia menggunakan sword intern miliknya. Dan dengan menggunakan sword intern miliknya dia dapat melihat benang-benang yang telah mengendalikan item-item itu. Dan dengan menggunakan sword intern juga di sini Lushogi dia pun memutus tali-tali itu, benang-benang itu yang dapat mengendalikan benda-benda itu. Dan dengan itu semua membuat item-item itu kini langsung jatuh, tidak dapat dikendalikan. Yang membuat bocah Zhou dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa benda-benda itu, item-item itu tidak lagi dapat dia kendalikan? Apa yang terjadi? Bagaimana bisa domainku tidak berguna? Ujar dari bocah ini. Dan itu membuat para tetua yang lainnya mereka pun mulai berpikir apakah Lushogi tidak menggunakan kekuatan spiritual juga, ujar dari orang-orang ini. Dan jika itu benar, maka itu adalah kontrol alami dari Gunung Chunkyu kita, ujar dari orang-orang ini yang tidak menyangka kalau ternyata Lushogi dapat menggunakan kekuatan spiritual pula. Dan untuk Qian yang memang tahu kalau Lushogi dapat melakukannya, dia pun sungguh sangat senang. Lushogi, paman lu, dia benar-benar memberikan sebuah kejutan, ucap dari Qian. Begitu juga dengan Xian, dia tidak menyangka kalau ternyata Lushogi dapat melakukannya pula. Bahkan saat ini Lushogi dia malah tersenyum dong, nyengir di hadapan dari Nona Xian yang membuat Nona Xian kesemsem. Waduh. Dan untuk mereka, para ciwi-ciwi yang lainnya, mereka pun awalnya berpikir kalau Lushogi sebelumnya menaklukkan Nona Xian hanya dengan kata-kata busuk. Tapi ternyata dengan kemampuan yang dimiliki Lushogi luar biasa, yang membuat mereka pun sadar kalau sepertinya Nona Xian dia bukanlah terpesona dengan Lushogi hanya dari penampilan dan juga kata-kata busuk, tapi memang dengan kemampuannya. Bahkan di sini mereka juga berpikir dan iri dengan Nona Xian bagaimana bisa memiliki dan bertemu dengan pasangan yang sempurna seperti itu. Tapi untuk Master Sekte yang melihat aksi yang ditunjukkan oleh Lushogi, dia juga cukup kagum dengan Lushogi. Tidak buruk, ucap dari Master Sekte. Begitu juga dengan nenek tua ini. Sepertinya Lushogi dia jauh lebih unggul daripada Ziki, ucap dari nenek tua itu. Dan untuk bocah ini, dia tidak menyangka kalau ternyata tank domain yang dapat dipatahkan oleh Lushogi. Bahkan saat ini setengah esensi pun keluar pula dari dalam mulutnya, dan itu membuatnya pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Ucap dari bocah Zhou. Tapi untuk Lushogi dia pun mengatakan, ya, teknik domain adalah teknik menggunakan kekuatan jiwa, dan sepertinya kekuatan jiwamu juga agak sedikit rusak, ucap dari Lushogi. Dan jika kau masih belum mengerti, aku akan memberitahumu, ucap dari Lushogi yang kini dia pun menggunakan teknik miliknya, kekuatan sword intern miliknya untuk dapat menyerang jiwa, yang membuat bocah itu langsung kembali memuntahkan setengah esensi ketika jiwanya sedikit terluka oleh Lushogi, yang membuat Lushogi dia berujar, sekarang kau telah kalah, ucap dari Lushogi. Dan itu adalah penampilan yang luar biasa untuk Lushogi, dan apa yang ditunjukkan Lushogi di atas arena tentunya menarik perhatian bagi orang-orang yang melihat pertandingan edan ini. Dan untuk Lushogi, dia telah memenangkan pertandingan ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan seperti biasa ini untuk siang harusnya, dan gua take voice-nya malam. Dan seperti biasa juga gua harus jemput bini gua tuh. Dia gawe coy. Jadi yaudah, untuk hari ini untuk saat ini kita selesaikan dulu. Kita lanjutkan lagi nanti malam. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye. Thank you.